Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikade Cynthia Dwi Andayani dengan NIM F1D018045. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Aryo Yudo Husodo SDMT, dan pembimbing lapangan Bapak Dahri Esos, dan teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton seminar PKL saya. Pada PKL saya ini, saya membuat sistem informasi administrasi kependudukan pada Kelurahan Cakranegara Barat. Sebelumnya saya akan membahas tentang apa saja yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada metode pengembangan sistem, yang ketiga desain sistem, dan pengujian sistem, dan yang selanjutnya ada demo sistem. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang, di mana teknologi pada sistem informasi saat ini mempermudah pemrosesan informasi yang dibutuhkan, sehingga informasi yang disebarkan dapat lebih mudah, jelas, cepat, dan lengkap. Mempengaruhi bidang administrasi kependudukan, saat ini penggunaan teknologi banyak dimanfaatkan sebagai sistem informasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi web. Informasi dapat diakses tanpa adanya batasan ruang dan waktu, seperti halnya dalam metode pemrograman dalam membangun sebuah aplikasi menggunakan komputer sebagai alat dalam menyelesaikan pekerjaan. Kantor Kelurahan Cakranegara Barat adalah salah satu kantor pelayanan kependudukan bagi masyarakat. Pejabat desa atau pejabat kelurahan adalah pejabat layanan publik yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan membantu para pemimpin desa untuk melakukan tugas mereka. Selama ini, kantor Kelurahan Cakranegara Barat telah melayani masyarakat di wilayah Cakranegara bagian Barat untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan-kebutuhan seperti surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat pengantar kartu tanda penduduk atau KTP, dan surat-surat lainnya yang digunakan untuk membantu masyarakat. Surat memiliki fungsi yang sangat penting dan dapat digunakan sebagai dokumen karena mereka memiliki bukti tanda tangan. Tetapi pada saat ini, kantor Kelurahan Cakranegara Barat belum memiliki sistem atau basis data informasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan sehingga masih dilakukan secara manual, di mana hal ini akan memperlambat kinerja dari pegawai kantor Kelurahan Cakranegara Barat. Sebagai kantor pelayanan masyarakat, Kelurahan Cakranegara Barat harus terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan solusi agar kantor Kelurahan Cakranegara Barat dapat menyediakan sistem ini, dikarenakan masalah administrasi penduduk merupakan masalah yang sangat penting dan harus ditangani dengan baik. Data-data penduduk yang didapat diantaranya berdasarkan agama, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan yang lainnya. Hal tersebut nantinya berguna untuk menunjang pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat. Pengolahan data penduduk adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota, di mana pelaksanaannya dimulai dari kelurahan sebagai peranan penting dalam pendaftaran penduduk. Yang selanjutnya ada metode pengembangan sistem, di mana metode yang saya gunakan ini adalah metode waterfall. Dalam perancangan sistem informasi penginputan data pada Kelurahan Cakranegara Barat ini, alasan menggunakan metode waterfall yaitu dikarenakan sistem yang dibuat tidak terlalu besar dan lingkup pengembangannya tidak begitu luas, sehingga akan lebih memudahkan jika menggunakan metode waterfall yang pendekatannya dilakukan secara sistematis dan beruntun. Seperti alurnya, yaitu yang pertama ada analisis, di mana mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Yang kedua ada desain, di mana sebelum masuk pada proses coding, mempunyai gambaran jelas mengenai tampilan dan antarmuka software yang kemudian akan dieksekusi oleh tim programmer. Yang selanjutnya ada coding, di mana ini adalah implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan. Yang selanjutnya ada testing, di mana akan dilakukan penggabungan modul yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Terakhir ada maintenance, di mana pada tahap ini
Pengoperasian dan perbaikan dari aplikasi, di mana setelah melakukan pengujian sistem, maka akan masuk pada tahap produk dan pemakaian perangkat lunak oleh pengguna atau user. Selanjutnya ada desain sistem, di mana saya menggunakan use case diagram. Sebelumnya mohon maaf untuk use case diagramnya di sini agak terlalu kecil karena gambarnya yang terlalu besar. Dalam use case diagram ini, usernya itu ada administrator dan ada kaur pemerintahnya ini. Pada administrator atau user ini dapat melakukan login, melihat dashboard, melihat kelola data, melihat sirkulasi penduduk, kelola surat, dan data pengguna. Di mana pada kelola surat ini ada data penduduk dan data keluarga, dan di sana dapat melakukan aksi seperti menambah data, edit data, dan hapus data. Sama seperti sirkulasi penduduk, di mana pada sirkulasi penduduk ini ada data kematian, ada data kelahiran, data lahir, data domisili, dan data pendatang. Di sini juga terdapat aksi menambah data, menghapus data, dan mengedit data. Selanjutnya ada kelola surat, di mana kelola surat ini ada kelola surat kematian, kelahiran, domisili, penduduk, dan pindah. Pada aksi ini dapat mencetak surat dan melihat PDF. Selanjutnya yang terakhir ada data pengguna. Di sini data pengguna ini adalah untuk usernya sendiri, di mana ada aksi untuk menambah data pengguna, menghapus, dan editnya. Baik, selanjutnya di sini ada IRD diagram, di mana IRD diagramnya itu penggunanya itu adalah usernya sendiri yang dapat mengelola data penduduk, mencatat lahir, meninggal dunia, KK, dan pindahnya tersebut. Oke. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pada pengujian sistem ini, kami menentukan 5 pertanyaan, yaitu apakah sistem yang dibuat sesuai kebutuhan instansi, apakah fitur-fitur yang tersedia jelas dan mudah dimengerti, yang ketiga ada apakah sistem dapat mempermudah pekerjaan Kelurahan Cakranegara Barat, yang keempat ada apakah tampilan sistem menarik dan user-friendly, dan yang terakhir adalah apakah pengelolaan sistem sudah baik. Hasil dari pengujian sistem ini yaitu dalam bentuk grafik, di mana pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, dan pertanyaan 5 itu mendapat respon baik, yaitu iya. Maka dari 5 pertanyaan itu mendapatkan hasil dari 8 pegawai yang bekerja di Kelurahan Cakranegara Barat memberikan nilai yaitu iya. Oke, baik, selanjutnya akan ada demo program. Di sini ada programnya di mana kita akan login menggunakan admin 1. Login berhasil. Nah, di sini adalah tampilan dashboard-nya, dashboard Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Kelurahan Cakranegara Barat. Pada dashboard ini sendiri, ada tampilan informasi yaitu jumlah penduduk, kartu keluarga, dan jumlah laki-laki, perempuan, data lahir, data meninggal, pendatang, dan pindah. Selanjutnya di sini ada kelola data, di mana kelola data ini ada data penduduk dan data keluarga. Baik di data penduduk ini, ada aksi dalam menambah data, ada melihat detail penduduk, edit data, dan menghapus data. Untuk tambah data, ada menambahkan nik, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, lingkungan, RT/RW, agama, status kalian, pekerjaan. Dan setelah kita menyimpannya. Oke. Untuk detail informasi penduduk seperti ini, detail penduduk akan menampilkan detail informasi yang tidak terlihat pada halaman sebelumnya. Aksi yaitu ubah data, di mana kita dapat mengubah datanya seperti nama, Ali saja misalkan, kita simpan. Oke, ubah data berhasil. Dan untuk menghapus data, kita dapat hapus data berhasil. Sama seperti pada data kartu keluarga,
Di sini ada data kartu keluarga. Di sini tidak ada detail informasi penduduk seperti yang ada pada halaman sebelumnya, tetapi di sini ada anggota KK, di mana anggota KK ada nama kepala keluarga yaitu Satriawan, alamat, dan anggotanya. Di sini juga dapat mendapatkan aksi tambah data dan edit data dan menghapus data. Selanjutnya ada sirkulasi penduduk, di mana di sini ada data lahir, data meninggal, data pendatang, dan data pindah. Data lahir seperti ini, ada aksi tambah data, edit data, dan hapus data. Sama seperti yang lainnya, data meninggal, data pendatang, dan data pindah. Nah, selanjutnya ada kelola surat, di mana di sini ada surat keterangan domisili, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan pendatang, dan surat keterangan pindah. Seperti contohnya kita akan buka surat keterangan domisili. Di sini kita akan memilih data, contohnya data Caroline Kristalson, kita cetak surat. Nah, suratnya akan menampilkan surat, dan di sini akan save atau kita print datanya, cetak suratnya. Baik, kita kembali. Selanjutnya ada pengguna sistem, di mana pengguna sistem ini sendiri adalah user yang akan menggunakan sistem ini, di mana di sini ada aksi tambah data, edit data, dan hapus data. Sama seperti yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah logout, di mana untuk logout sendiri ini, di sini ada tulisan apakah Anda ingin keluar, dan oke, kita logout dan berhasil keluar dari datanya. Nah, dari yang tadi, demo program yang tadi, jadi kesimpulannya itu, yang pertama ada sistem informasi administrasi kependudukan dapat memudahkan Kelurahan Cakranegara Barat dalam pengelolaan data sesuai kuesioner hasil pengujian yang diisi oleh pihak Kelurahan Cakranegara Barat. Hasil pengujian terhadap sistem yang dibuat yaitu 100% sesuai dengan kebutuhan, fungsi, kinerja, dan informasi yang dihasilkan. Yang kedua ada berdasarkan hasil pengujian sistem yang dilakukan, bahwa fitur-fitur yang terdapat pada sistem dapat berfungsi sesuai dengan alur fungsi dan proses yang diinginkan oleh Kelurahan Cakranegara Barat. Selanjutnya ada saran, di mana saran penulis diberikan agar dapat digunakan dalam proses pengembangan sistem sehingga menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dalam pengembangan sistem selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penambahan fitur-fitur yang dapat lebih memudahkan untuk mengelola data pada Kelurahan Cakranegara Barat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem informasi administrasi kependudukan pada Kelurahan Cakranegara Barat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih.